Halo sahabat Mutiara Podcast, jadi di sini bersama aku Kesia dan ada kakak PLP di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Halo kakak. Ini namanya siapa aja nih? Nama kakak Ardiatun Nurati Asyifa atau biasa dipanggil Syifa. Halo Kak Syifa. Dari aku sendiri, kalian satu namanya teman-teman bisa panggil aku Ami dari Salatiga. Halo Kak Ami. Jadi Kak Syifa sama Kak Ami ini ambil fakultas apa sih di universitasnya? Untuk aku sendiri, aku dari KIP. Kalau aku kebetulan ambil program twinning, ambil di psikologi sama di PAI. Kalau boleh tahu kuliah di mana nih? Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wah, anak UMS teman-teman. Nah, di sini Kak Syifa punya kesibukan apa nih selain kuliah? Kalau untuk kesibukan sendiri nggak ada yang terlalu gimana ya, kegiatan hari-hari biasa aja. Sama kalau untuk weekend itu kumpul sama keluarga yang ada di Sukoharjo. Wah. Kalau dari kami kesibukannya apa selain kuliah? Oke, kalau selain kuliah, aku kadang bikin konten, beberapa konten seperti konten video atau konten podcast juga. Cuma bukan podcast video tapi podcast di Spotify segala macam gitu. Itu kebetulan udah aku rilis dari 2019 sampai sekarang. Dan mungkin beberapa kegiatan di rumah kayak nulis, rajut segala macam gitu sih. Terus menyisakan waktu weekend untuk keluarga juga segala macam. Karena kan kalau kita udah sibuk kuliah tuh kadang waktu sama keluarga kurang. Sama beberapa kemarin tuh ikut organisasi juga di kampus. Nah, ini kan PLP udah mau selesai nih. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang PLP lakuin di SMA di 3 Surakarta ini? Kalau kegiatannya ya sebenarnya kan kita di sini kan magang nih gitu, kayak istilahnya ya mengenal dunia mengajar karena kuliah kita di kependidikan kan. Jadi kita mana sih kita terjun langsung nih ke sekolah-sekolah gitu kan, kita ngajar. Ya kegiatannya ya sebagian besar ngajar gitu kan. Terus juga awalnya mungkin kita pikir juga bakal bosen ya karena dalam 6 minggu kita ngajar segala macam. Ternyata karena di sela-sela itu kan kita juga sempat ikut kepanitiaan sama teman-teman di sini. Terus juga kita ada yang umur-umur lah cerita-cerita sama teman-teman di luar jam sekolah gitu, di luar jam pelajaran gitu. Jadi ya kegiatannya ya sekitar itu aja sih. Cuma kan kita kan teman-teman di sini dari jam 6.45 ya, dari pagi sampai malam jam 4 gitu kan, sampai sore full gitu seharian. Terus nanti kalau kegiatan pribadi setelah itu ya kita kegiatan di kos aja. Terus sih mungkin aja gitu. Iya. Dan kalau aku sendiri alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk mengajar paskibra adik-adik. Itu merupakan pengalaman saya juga yang bisa dituangkan di sini, bisa bermanfaat di sini untuk adik-adik. Ya alhamdulillah banget bisa dikasih kesempatan untuk berkontribusi. Jadi ternyata Kak Ami ini punya kegiatan bikin podcast ya Kak Ami ya. Dan Kak Syifa ini ternyata kalau weekend itu menyisakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi ini adalah tips untuk kalian agar kehidupan kalian itu nggak datar aja. Jadi kita punya kesibukan gitu loh. Nah, ini kan udah mau kelar. Jadi apa sih pesan-pesannya kalau di sini? Apa ada yang boleh nih disampaikan ke teman-teman? Oke, kalau kesannya sendiri jujur nggak expect kalau misalnya ternyata selama 6 minggu di sini tuh penuh dengan hal-hal baik dan berkesan untuk aku pribadi dan juga teman-teman PLP. Karena tadinya di sisi lain kita ngerasa terlalu sebentar untuk mengenal, atau di sisi lain kita ngerasa itu terlalu panjang untuk kita melakukan magang gitu. Kayak mungkin minggu-minggu awal, minggu pertama, minggu kedua itu rasanya kayak bosen, terus capek, gitu, jenuh gitu ya. Karena kan karena jarak juga ya, jarak kita dari kampus ke sini itu lumayan jauh. Aku sendiri nggak naik kendaraan pribadi karena naik kendaraan umum dari sekolah dari UMS itu jam 6 sampai sini nanti jam 6.45 atau justru malah telat, kayak gitu kan nggak tentu ya kalau kendaraan umum. Jadi capek di perjalanan, terus juga belum di sini waktu awal-awal tuh mungkin karena kita juga mungkin kaget ya, oh ternyata kalau berhadapan sama murid langsung tuh kayak gini gitu.
ternyata kalau misalnya ketemu langsung di sini kita juga ada tanggung jawab sama guru pamong segala macam, itu tuh ada beban sendiri gitu loh. Mungkin awal-awal tuh kerasa berat, tapi lama-lama kok enak ya, kok seru ya gitu, kok ternyata asik ya gitu. Dan teman-teman di sini tuh welcome banget sama kita gitu. Kita ngerasa bener-bener punya teman, kita ngerasa bener-bener punya teman baru, bahkan adik baru kayak gitu kan. Jadi kayak oh ternyata bener-bener berkesan, ada tempat sendiri gitu di cerita kali ini buat teman-teman Mutiara. Kalau dari Kak Syifa apa nih pesan dan kesannya? Kalau untuk Mbak sendiri di sini kayak alhamdulillah banget, karena kayak ngajar itu kan ekspektasinya, karena Mbak juga pernah jadi siswa bakal sesusah itu, apalagi anak SMA ya. Mbak kan sangat welcome ke kita, dan teman-teman PLP juga khususnya itu juga menyenangkan, karena kita awalnya juga nggak kenal sama sekali. Untuk kalian juga itu sangat bisa nerima kita dengan baik, bisa berkompromi gitu ya. Waktu kita ngajar bisa benar-benar menerima kita, pembelajarannya gitu. Nah, kira-kira nih, apa yang mau disampaikan dari kakak-kakak untuk kita semua yang ada di sini, murid-murid SMA Medan 3 Surakarta? Oke, untuk pesannya yang jelas ya, yang jelas pasti aku harap dan teman-teman PLP harap juga teman-teman bisa kembali bersemangat untuk belajar gitu, karena kan kesempatan kita menduduki bangku SMA itu ya cuma 3 tahun, ya cuma sekarang ini gitu. Apapun keadaannya, apapun kondisi kita, syukurilah dan jalanilah gitu. Apapun yang ada di depan kita tuh emang jalan kita, emang apa yang harus kita selesaikan gitu. Kalau misalnya kita menghabiskan waktu untuk mengeluh, menghabiskan waktu untuk istilahnya sambat gitu ya, itu akan kita yang rugi gitu, kita yang membuang-buang kesempatan itu, karena kesempatan ini gak akan terulang lagi. Dan ketika kita udah melepas masa SMA itu, kita akan mengetahui gitu, karena kan namanya penyesalan itu akan datang di akhir, gak ada kan misalnya di depan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menjalani nih di awal, ya udah mungkin kerasa berat, mungkin kerasa ada sesuatu yang gak enak dari awal sampai di tengah-tengah segala macam gitu, ya udah jalani deh, pasti bisa gitu. Karena Allah itu udah yakin ngasih ke kita itu karena yakin kita bisa. Kenapa kita nggak yakin gitu loh. Jadi misalnya ya tetap semangat, terus juga jangan menjadikan sesuatu yang di depan kita itu selalu itu beban gitu. Jadikan tantangan, jadikan itu sebagai sesuatu yang challenging buat kita semua gitu loh. Buat kita bermotivasi, atau bahkan pun kita menjalani tetap gagal, jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan menjadikan itu sebagai beban kita gitu. Karena kegagalan itu akan menjadi teman kita, akan selalu menjadi sandingan di setiap perjalanan kita. Tuh. Jadi jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu senang, jangan lupa membahagiakan diri sendiri, karena yang membutuhkan pertama kali adalah diri kita, dan yang paling mengerti diri kita itu cuma diri kita sendiri. Kita nggak bisa bergantung dan berdiri kaki orang lain, karena kita berdiri di kaki kita sendiri. Itu sih. Dan juga jangan lupa bersyukur dengan keadaan sekarang itu pasti banyak hikmah kenapa kita di posisi di sini, kenapa kita dikasih ujian seperti ini, pasti itu udah ada itu baik untuk kita, itu pasti. Ternyata pesannya sangat menyentuh hati sekali ya teman-teman. Kira-kira habis PLP ada kegiatan apa nih rencananya? Kuliah, langsung kuliah sendiri udah masuk. Kita langsung masuk kuliah. Jadi waktu PLP kita itu waktu liburan. Jadi itu harusnya kita libur 6 minggu itu, teman-teman yang lain libur, kita magang. Terus nanti kita masuk semester baru. Oh, kalau boleh tahu udah semester berapa nih kira-kira nih Kak Ami sama Mbak Syifa? Oh, masuk semester 7. Berarti habis semester 7 nanti skripsi. Oh, Baik ya. iya. Terus nanti kalau habis itu udah punya pandangan nggak mau kerja apa, pengen jadi apa? Kalau dari aku sendiri, karena di sini dari awal tadi aku sempat nyampein aku ambil 2 jurusan, aku ambil di psikologi sama di pendidikan. Mungkin karena psikologi itu kalau nggak disambung di S2, nanti aku bisa jadi psikolog. Jadi aku ambil menjadi guru dulu. Nanti sambil ngelanjutin ya cita-cita setelah lulus lah. Nanti baru ambil S2. Kalau dari Kak Syifa? Ya untuk aku ya insya Allah mungkin aku berusaha untuk mencoba dulu untuk S2 insya Allah di Jawa juga, doain aja ke depannya.
Wah, ternyata menarik banget nih dari Kak Ami sama Kak Syifa ini. Dan kalau aku dengar dari teman-teman, Kak Ami dan Kak Syifa ini adalah salah satu PLP terfavorit loh di sini, yang dimana Kak Ami dengan kemana-mana tuh akrab, friendly ke semua orang. Kak Syifa pun juga begitu, udah ngajarin anak-anak di sini tuh cara gimana kita baris berbaris dengan baik dan benar, sehingga kemarin waktu 17 Agustus teman-teman, hasil karya Kak Syifa ini tuh benar-benar bagus banget dan dapat apresiasi dari kepala sekolah. Begitupun juga dari Kak Ami udah ngajarin kita di sini menjadi paduan suara yang baik dan benar, sampai suaranya itu bisa keluar, bisa approve, bisa effort banget pokoknya. Oh, terima kasih ya Kak-Kakak. Mungkin itu ya dari aku. Terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk isi podcast di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Mungkin cukup ya dari aku, Kesia Rizky dan Arbian dan Syifa. Mariatul Mami. sampai jumpa lagi di podcast Mutiara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.